Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada hari ini. Bersyukurlah pada Tuhan, bersoraklah bagi Dia, Raja kita dan gunung batu perteduhan kita. Allah yang karena kasih setianya telah memelihara hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan hingga saat ini. Minggu ini juga kita jadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara seiman kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka, karena mereka sudah dalam penguasaan Tuhan. Tetapi cinta kasih mereka, itulah yang kita syukuri. Mari kita muliakan Dia, Tuhan, Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi dari Mazmur 99 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, bagimu anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Salam bagimu juga. Dalam kesadaran kita tentu mengakui bahwa dalam banyak kesempatan kita sering hilap, kita sering berbuat dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di hari yang dikuduskan Tuhan saat ini, ada kesempatan bagi kita untuk datang dalam kerendahan hati, mengaku dosa, sekaligus mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Mari kita teduhkan hati dan kita mengaku dosa.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sebab Engkau melihat apakah jalanku serong, dan Engkau mengetahui apakah pikiran dan hatiku menyimpang kepada segala kejahatan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, serta ampunilah aku untuk segala kejahatanmu. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita akan membaca dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7a secara responsorial. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur.
Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bersoraklah puji Tuhan, tempat berlindung yang tentram, dan gunung penyelamat kita. Mari menghadap wajah-Nya, dengan syukur bernyanyikan, lakukan mazmur sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bacaan leksionari. Yang pertama Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai 24. Kemudian bacaan yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Dan bacaan yang ketiga sekaligus merupakan bacaan utama kita hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ada luapan sukacita yang kami boleh alami dan nikmati hari ini, di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami umat-Mu. Karena pada hari ini kami boleh beribadah, berkumpul bersama dengan anak-anak kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, kami yang ada di sini, sehingga kehadiran kami dalam rumah-Mu yang kudus pada hari ini dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bukan saja rindu untuk datang berjumpa dengan Tuhan dan dengan sesama kami umat yang percaya, tetapi juga kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua agar firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca, kami dapat pahami, kami akan mengerti dengan baik sesuai dengan maksud Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperlihatkan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang gurun yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Pembacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan baginya yang ditentukannya bagi semua orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan kita dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasaan dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, Injil menurut Bapak Matius dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46.
Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan, segala benua. Dengan
Siapa belum mengenal penebus? Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Apa semua baik-baik saja? Baik? Amin. Dan bagaimana dengan kakak-kakak guru? Apa juga semua baik-baik saja? Luar biasa. Bagaimana kabar Papa, Mama, para orang tua kita dan kita semua yang hadir di sini? Apa semua dalam keadaan baik? Puji Tuhan. Di hari Minggu ini kita beribadah bersama anak-anak kita, bersama anak-anak sekolah minggu. Karena dalam ibadah ini sebentar kita akan melakukan inisiasi, atau kita akan memindahkan atau memasukkan sejumlah anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu kita ke dalam kelompok atau ke dalam kelas yang baru. Dari kelas Indria ke kelompok kelas anak kecil, dari kelas anak kecil ke kelompok kelas anak besar, dari kelas anak besar ke kelompok kelas anak remaja. Hari ini tidak ada dari anak remaja ya yang diinisiasi. Iya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini kita lakukan setelah anak-anak kita melewati proses belajar di kelas masing-masing melalui bimbingan dan melalui pendampingan kakak-kakak guru sekolah minggu selama ini. Tapi sebelum kita melakukan inisiasi kepada sejumlah anak-anak kita hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khususnya dari Injil Matius pasal 25 dalam sorotan tema Raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat. Saya mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak sekolah minggu yang hadir pada kesempatan ini. Siapa yang sudah pernah bertemu atau yang sudah pernah berjumpa dengan raja? Ada? Ada yang sudah pernah bertemu atau yang sudah pernah berjumpa dengan raja? Atau siapa yang sudah pernah melihat seorang raja? Sudah? Melihat melalui apa? Melalui media, TV, melalui apa lagi? Gambar.
Seperti apa raja itu? Setelah kalian melihatnya. Seperti apa raja itu? Ya. Oh, pakai mahkota. Mahkota itu adalah simbol apa? Simbol kuasa ya. Ya, jadi raja itu adalah seorang yang gagah perkasa, yang disimbolkan dengan apa tadi? Dengan mahkota. Ya, tidak semua orang pakai simbol itu. Hanya yang punya predikat tertentu seperti raja. Raja adalah seorang yang berkuasa. Ia memiliki kuasa di daerah atau di wilayah di mana raja itu berkuasa. Nah, karena ia berkuasa di daerah di mana ia berkuasa, sehingga tidak ada satupun orang atau tidak ada satupun rakyatnya yang berani melawan dan yang berani menentang titah-titah raja atau menentang apa yang diperintahkan oleh raja. Di seluruh dunia ada begitu banyak raja. Tapi raja-raja yang ada di dunia ini terbatas kuasanya. Ia hanya berkuasa sebatas wilayah atau sebatas daerah kekuasaannya. Misalnya Raja Arab. Ada yang tahu siapa namanya Raja Arab? Ada pengetahuan umum. Siapa namanya Raja Arab? Pernah datang beberapa tahun yang lalu. Raja Salman. Sekalipun Salman itu adalah seorang raja, tetapi ia hanya berkuasa atau menjadi raja di Timur Tengah sana, khususnya di Arab. Ya, Raja Salman tidak berkuasa sampai di negeri kita, di Indonesia. Ini artinya kekuasaan Raja Salman itu terbatas. Tapi ada satu raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Ia berkuasa penuh atas kehidupan ini. Dia punya kuasa menghidupkan orang. Tapi juga dia berkuasa bisa mematikan. Kira-kira menurut adik-adik saja ya yang Om Pendeta tanya, kira-kira siapa itu yang Om Pendeta maksudkan? Siapa raja yang tidak terbatas kuasanya? Siapa? Tuhan Yesus. 100. Yesus
adalah raja. Dia bukan hanya sekedar raja, tetapi dia adalah raja yang agung. Yesus dikatakan raja yang agung karena kuasanya tidak terbatas. Ia berkuasa atau ia berdaulat penuh atas hidup ini, atau berkuasa dan berdaulat atas segala yang ada. Tadi dalam Mazmur disebutkan karena dia adalah Sang Pencipta. Dialah yang menjadikan segala yang ada. Nah, karena itu tentu sebagai Sang Pencipta, dialah pemiliknya. Dan karena dia pemiliknya berarti dia berkuasa atas yang dimilikinya. Nah, Tuhan Yesus waktu berada di bumi ini, sebelum naik ke surga, ia banyak kali melakukan mujizat-mujizat. Pernah mencelikkan mata orang buta, pernah membuat orang lumpuh berjalan, pernah mengusir roh jahat atau iblis dari tubuh seseorang, bahkan ia pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Dan yang paling dahsyat lagi di sini adalah dia yang telah mati digantung di kayu salib. Tetapi seperti kesaksian dalam Injil dikatakan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Bangkit kembali atau hidup kembali mengalahkan kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia berkuasa penuh atas segala yang ada, termasuk berkuasa atas maut. Nah, dalam bacaan kita tadi, khusus di Injil Matius pasal 25, mulai ayat 13, Bapak Matius memberi kesaksian bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Ia akan datang kembali bukan lagi mencari orang yang tersesat, atau bukan lagi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Karena itu terjadi setelah kedatangannya yang pertama kali. Ya, dia menggambarkan dirinya seperti seorang gembala dalam bacaan perjanjian lama tadi. Dia membalut yang terluka, ya, dia memberikan makan minum kepada domba-domba. Tapi setelah ia datang kembali ke dalam dunia ini sebagai raja yang agung, raja yang perkasa, yang sebentar lagi kita akan rayakan ulang tahunnya, ia tidak datang lagi untuk mencari orang yang bersalah, tetapi ia datang mencari orang yang benar, mencari orang yang setia melakukan titahnya, yang setia melakukan perintahnya. Apa saja titah atau perintah yang disampaikan Yesus tadi tergambar dalam bacaan
utama tadi dalam Injil Matius 25. Ya, waktu Tuhan Yesus bertanya, wah, banyak yang bingung. Kapan engkau sakit lalu kami tidak menjenguk? Kapan engkau lapar lalu kami tidak memberi makan? Ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata-katanya itu adalah menggambarkan sikap, tindakan, perbuatan orang-orang yang setia kepadanya. Yang Yesus mau katakan, ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita, terutama kepada orang-orang yang hina, yang kecil, maka Tuhan Yesus katakan sama saja kamu sudah melakukannya. Nah, itu yang diajarkan. Jadi dalam bacaan kita di Injil tadi, Tuhan Yesus tidak lagi datang ke dalam dunia ketika ia datang kembali untuk mencari orang yang berdosa. Tetapi yang ia cari adalah orang yang benar. Dalam bacaan kita di kitab Injil tadi, orang benar dan orang jahat itu digambarkan dengan domba dan kambing. Siapa yang sudah pernah lihat domba dan kambing di sini? Sudah semua lihat domba dan kambing. Setelah kalian melihat domba dan kambing, ada enggak perbedaan sifat di antara binatang itu? Ada enggak perbedaan domba dan kambing? Sama. Ada yang bilang sama. Ya, sama-sama bunyinya ya. Mbe. Ya. Tapi itu kan bunyi yang Om Pendeta mau tanyakan adalah sifatnya. Ada enggak perbedaan sifat antara domba dan kambing? Ada? Berarti belum pernah lihat dong dombanya dan kambingnya. Mungkin gambarnya doang yang dilihat. Ya. Antara domba dan kambing ada perbedaannya? Pasti ada. Satu, bulunya. Ya, kalau kambing kan bulunya agak tipis, tapi domba agak tebal. Ya. Apalagi yang beda sifatnya. Domba itu adalah hewan atau binatang penurut. Karena dia adalah binatang penurut, biar anak kecil yang menggembalakannya atau biar anak kecil yang menuntunnya tidak ada masalah. Karena domba karena domba itu adalah hewan atau binatang yang penurut. Ia selalu berjalan bersama-sama dengan kawanan domba lainnya. Coba lihat di televisi. Kalau orang-orang Timur Tengah sana menggembalakan dombanya, domba itu selalu berjalan bergerombol. Itu menunjukkan kebersamaan seperti kita saat ini.
Orang tua dan anak-anak duduk bersama. Itu simbol domba. Ya. Tapi beda dengan kambing. Kambing kalau dituntun, ya, kadang-kadang yang satu jalan lurus, yang satu ke kanan, yang lain ke kiri. Kenapa tuh? Karena kambing itu punya watak keras. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diatur oleh papa, oleh mama, oleh kakak guru di sekolah minggu, itu artinya dia adalah kambing. Mau enggak jadi kambing? Siapa yang mau jadi kambing? Oh, tidak ada. Yang mau jadi domba? Ya. Semua mau jadi domba. Karena domba adalah simbol dari anak-anak Tuhan. Domba adalah simbol dari orang-orang percaya kepada Kristus. Karena dia patuh dan penurut kepada gembala yang agung. Siapa gembala yang agung? Wah. Siapa gembala yang agung? Tuhan Yesus. Iya. Jadi domba itu adalah gambaran anak-anak Tuhan. Gambaran kita, orang-orang yang percaya, yang patuh dan yang setia menuruti titah Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus. Sementara kambing, walau sepintas rupanya hampir mirip domba, tapi kambing itu digambarkan Yesus sebagai anak-anak jahat. Kambing itu digambarkan oleh Yesus sebagai anak-anak gelap, orang-orang yang keras kepala. Karena apa? Watak kambing itu keras. Kalau dituntun ke sono, dia larinya ke sana. Ya. Kalau disuruh ini, dia maunya yang seperti yang ada dalam pikirannya. Karakternya keras. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus, yang sekaligus adalah Raja, tidak dilakukannya. Nah, sekarang apa akibatnya kalau tidak melakukan titah raja? Siapa yang tahu? Apa akibatnya kalau ada orang yang membangkang kepada perintah raja? Diapain? Dihukum. Apa hukumannya? Tidak dikasih nasi. Apalagi? Tidak dikasih uang jajan. Apalagi? Ya, intinya orang yang membangkang kepada titah raja, kepada perintah raja, pasti akan dihukum. Nah, sama juga kalau ada manusia atau ada orang yang membangkang atau yang tidak mau menurut perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Apa perintah Yesus yang paling umum? K A S I H. Apa itu? Kasih. Nah, seperti apa itu kasih? Kalau kalian mengasihi papa dan mama, gimana? Seperti kambing atau seperti domba?
seperti domba, harus menjadi anak yang penurut. Nah, kalau ada orang yang penurut melakukan perintah orang tua lalu dipukul, wah salah itu, tidak benar. Tapi saya mau tanya orang tua, papa dan mama, emang ada orang tua yang pukul anaknya kalau berbuat benar? Ada enggak? Tidak ada. Pasti disayang. Nah, sama halnya juga Tuhan Yesus yang adalah Raja Agung itu. Ketika ia datang kembali ke dunia ini, yang ia lakukan adalah memisahkan antara domba dan kambing. Ya, maksudnya dia akan datang memisahkan orang yang benar atau anak-anak Tuhan dari orang jahat atau anak-anak gelap. Tadi Bapak Matius katakan orang yang benar itu ditaruh di sebelah kanan Tuhan Yesus. Itu maksudnya ya, diberikan hak istimewa dan dijamin akan diberikan untuk masuk ke dalam kerajaan yang sudah dijanjikan jauh sebelum kedatangannya, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang dipisahkan di sebelah kiri itu, coba satu orang yang baca ayat 46 supaya jelas. Ayo buruan. Ayat 46 dari Matius 25. Atau mungkin baiknya mulai dari ayat 45. Ayo buruan. Waduh. Ya, kakak Madia saja, kakak remaja atau kakak besar. Mulai yang 45. Kasih keras-keras. Maka kasih keras lagi. Nah, jelas ya? Tempatnya domba dengan tempatnya kambing jelas ya? Domba akan ditempatkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau jadi kambing? Nggak ada ya. Siapa yang mau jadi domba? Ya, semua mau jadi domba. Artinya mau jadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ya opa, papa, mama, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan jaminan bagi anak-anak Tuhan akan ditempatkan di sebelah kanan Bapa di sorga. Artinya akan diberikan tempat yang istimewa masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi anak-anak gelap atau anak-anak jahat itu akan ditempatkan atau akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa yang mau disiksa? Nggak ada ya.
Ya, kalau tidak mau disiksa berarti kita harus setia seperti domba, penurut, patuh kepada gembalanya, tidak seperti kambing dan tidak seperti kambing, tidak mau diatur. Oke, jelas? Amin. Ya, hari ini kita berbahasa anak-anak ya, tapi orang tua pasti paham juga. Ya, sejenak mari kita teduhkan hati kita. Kita kembali merenungkan secara pribadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Di manakah posisi kita? Apakah kita domba atau kambing? Kita ingin semua ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Dan karena itu, jadilah anak-anak terang. Dalam perenungan ini sekaligus kita diminta untuk mengenang kepergian orang-orang yang telah mendahului kita sepanjang tahun ini. Dari 21 November 2022 sampai 26 November 2023. Kenang apa yang baik yang mereka sudah berikan, dan buang serta tinggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita pun semua akan menjadi domba yang menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Ada kota yang indah cerah. Mengapa bagi mata
jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian atau paduan suara PWGT.
Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian PWGT. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Nicea. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Semua muliakan nama-Mu, Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, tapi bangkit lagi. Allah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan. Pundi 4 untuk Natal SMGT. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibadah
Sekarang kita akan masuk ke akta khusus, yaitu inisiasi sekolah minggu. Ya, sebelum masuk dalam acara inisiasi ini, saya informasikan kepada anak-anak sekolah minggu, nanti kalau Om Pendeta sebut namanya, langsung datang berdiri di depannya secara berurutan. Ya. Kemudian setelah diminta berlutut, semua berlutut. Ya, tahu berlutut? Ya, soalnya kemarin kita tidak glad. Oke, baik. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan inisiasi terhadap anak-anak kita. Inisiasi dilayankan oleh Gereja Toraja untuk mengantar seorang anak menghadapi suatu peralihan dari sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Mereka yang akan diinisiasi pada hari ini dari kelas Indria ke kelas kecil. Saya sebutkan namanya, silakan maju ke depan. Yang pertama, Riki Riyadi Sapan Ruru. Yang kedua, Franklin Roland Mangiri. Menghadap ke sini, Ya. Atur, kakaknya atur, tolong. Kemudian yang ketiga, Pelita Christine Tarantan. Yang keempat, Belvania Laritsa Indrawati Popang. Yang kelima, Kalista Sen Moren Pakambanan. Ya, itu yang kelas anak kecil. Sekarang dari kelas anak kecil ke kelas anak besar. Yang pertama, Giselle Melona Kristiani Pakula. Yang kedua, Anindya Iskia Pangala. Yang ketiga, Revano Keola Sapan. Yang keempat, Gabriel Josephine Tandirapa. Yang kelima, Roland Bervian Eleanor Pakambanan. Yang keenam, Kailin Trisha. Oh, tidak ada. Yang ketujuh, Darel. Sekarang dari kelas anak besar ke kelas remaja. Yang pertama,
Moses Palayukan. Yang kedua, Nadine Beril Pareang. Yang ketiga, Joli Salom Rashel Sirait. Tidak hadir. Yang keempat, Alexis Tadius Gapur. Yang kelima, Evelyn Grace Godspeed. Yang keenam, Reynold Gilbert. Saudara-saudara, kita bersyukur karena anak-anak kita telah menerima pendampingan, pengajaran, dan pelayanan gerejawi, sehingga dapat melalui satu tahapan pemuridan melalui sekolah minggu Gereja Toraja, yaitu kelas Indria, anak kecil, anak besar, ke kelas anak kecil, anak besar, dan remaja. Anak-anakku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, sehingga mengaruniakan keselamatan kepada kamu. Teruslah bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk menyongsong perwujudan janji Allah yang merancang masa depan yang penuh pengharapan damai sejahtera. Untuk rekan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap batinmu karena Dia telah berkenan memakaimu untuk tugas mulia ini. Selamatlah kamu yang telah mengantarkan anak-anak kita hingga titik ini. Lanjutkanlah karya mulia ini sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, khusus para orang tua dari anak-anak ini, kamu telah menerima karunia dari Tuhan melalui anak-anak ini, baik sebagai persekutuan keluarga maupun sebagai jemaat. Teruslah mendampingi mereka dan ingatlah perjanjian yang pernah kamu buat dengan Allah untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan yang Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka. Disilakan yang akan diinisiasi supaya berlutut.
Shalom Mama Papa, Tante Om, kakek dan nenek, semua kakak-kakak sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada hari ini 17 anak sekolah minggu di Gereja Toraja Keramat telah menerima proses inisiasi atau kenaikan kelas. Untuk itu dari kakak-kakak sekolah minggu, dari pengurus sekolah minggu akan memberikan simbolisasi sebagai rasa syukur kami, yaitu berupa Alkitab terjemahan baru yang akan kita mulai gunakan di tahun depan, dan ada souvenir dari kakak-kakak sekolah minggu. Untuk itu kami meminta kesediaan Kakak Berni Sapan untuk menyerahkan Alkitab beserta dengan souvenir kepada adik-adik yang naik ke kelas kecil. Mereka adalah Ricky, Roland, Christine, Belva, dan Shen. Adik-adiknya mungkin boleh kembali kali ya, balik melihat ke mama papanya. Putar-putar. Nah. Kemudian untuk yang menyerahkan ke adik-adik yang naik ke kelas besar, kami minta kesediaan Kakak Arung Tandirura untuk menyerahkan Alkitab dan souvenir kepada adik-adik yang naik ke kelas besar, yaitu ke Melona, ke Anin, ke Kela, ke Gaby, Lean, Kelin, dan Daryl. Kemudian dipersilakan dengan kesediaannya Kakak Evi Patadungan untuk menyerahkan kepada adik-adik kami di kelas remaja, kepada adik Moses, Beryl, Jolie, Alexis, Evelyn, dan Reynold. Terima kasih Kakak Berdi, Kakak Arung, dan Kakak Evi. Demikianlah prosesi inisiasi pada hari ini. Untuk melengkapi rasa syukur dan sukacita kami, saya mengundang semua adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu yang hadir pada hari ini untuk kita maju ke depan untuk memuji nama Tuhan bersama dengan lagu Aku Diberkati.
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars SMGT. Sekolah minggu gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetapi hatiku. Sekolah minggu gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntun, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus Juru Selamatku. Menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, masa depan pasti ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetapi hatiku. Silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih.
Ya baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintahkan anak-anak ini dengan Roh Kudus, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup di dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakan kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dan kepada para guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu seluruh keberadaan hidup kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini. Tuhan berkati kami semua dalam berbagai-bagai aktivitas kehidupan yang kami lakukan setiap hari. Dalam suka duka hidup yang kami jalani, mampukan kami untuk tetap dan terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal apapun yang terjadi dan yang kami alami dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Kadang kami berada di dalam kondisi kelemahan tubuh, dan karena itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan sejumlah jemaat-Mu yang namanya tertera di dalam buku warta jemaat, yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang perawatan jalan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka semua. Demikian pun juga kami bawa kepada Tuhan kondisi dan keberadaan hidup keluarga kami. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan, dan masalah-masalah hidup yang tak dapat kami selesaikan, tak dapat kami atasi. Kami merasa diri sebagai ciptaan-Mu yang tak berdaya, yang sangat terbatas. Kami tak kuasa untuk dapat mengubah hidup kami tanpa Tuhan. Karena itu, ya Roh Kudus, tuntun kami semua sehingga setiap masalah, persoalan, dan pergumulan hidup yang kami hadapi, oleh tuntunan Tuhan kami akan keluar daripadanya. Bapa di sorga, berkati kami dalam setiap kegiatan, aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha-usaha yang kami lakukan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Mampukan kami untuk berbuat, bekerja, dan melakukan apa yang terbaik demi untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kami semua. Kami berdoa untuk proses dan upaya pembekalan diri bagi anak-anak kami, mulai dari tingkat sekolah TK dasar, SMP, SMU, sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau terus memperlengkapi anak-anak kami, sehingga dalam pertumbuhan dan pengembangan diri mereka di kemudian hari akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang kaya dengan hikmat dan pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi anak-anak yang sukses berhasil
dalam perjuangan hidup mereka. Tuhan, kami datang kepadamu membawa segala kelemahan dan keterbatasan kami ketika kami tidak mampu mengangkat tugas dan peran-peran kami, baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami. Tuhan, maafkan dan ampuni kami. Kami mohon dengan tuntunan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami untuk melakukan peran-peran kami, untuk mendatangkan kebaikan, keharmonisan dan kesejahteraan di antara kami sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pengangguran. Tuhan, buka peluang, buka pekerjaan bagi mereka. Berikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan akan memperoleh berkat demi untuk menunjang kesejahteraan hidup dalam keluarga mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami, secara khusus kepada majelis gereja, baik pendeta, penatua, syemasi atau diaken, dan seluruh pengurus OIG di Jemaat Keramat di sini. Tuhan, besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Biarlah dengan kekuatan Roh-Mu kami semua akan dituntun dan diperlengkapi, diberi hikmat untuk terus mengangkat pelayanan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya para orang-orang tua yang telah lanjut usia, oma, opa. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, agar dalam masa indah lanjut usia mereka terus memuliakan Tuhan, terus berkarya dan berpengharapan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu bahkan cicit yang Tuhan karuniakan. Bagi saudara-saudara kami doakan kiranya mereka tetap berada di dalam penyertaan dan tuntunan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami tak lupa terus mendoakan semua orang-orang yang kami kasihi dan cintai, para orang tua kami, ayah dan ibu kami, sanak saudara kami, anak, cucu, suami, istri, dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami, karena kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena kesehatan, dan karena berbagai-bagai hal. Tuhan, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, kami percaya doa akan selalu menyatukan kami setiap saat, sehingga di dalam doa kami tetap dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, mulai dari aras sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati, biarlah gereja Toraja akan terus melakukan tugas dan misi yang Tuhan percayakan kepadanya, dan memakai semua orang yang Tuhan pakai demi untuk menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah lingkungan pelayanan gereja Toraja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan tahu kondisi dan keadaan yang telah kami hadapi saat ini.
Tidak lama lagi bangsa dan negara kami akan melakukan pesta demokrasi melalui pemilihan presiden, wakil presiden, anggota dewan. Tuhan, biarlah kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami sebagai sebuah bangsa. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat bangsa. Kami menginginkan kedamaian dan ketentraman terjadi di bumi persada Nusantara ini. Dan karena itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri dan seluruh aparatur negara. Tuhan berkati mereka semua, mampukan mereka untuk terus bekerja dan berkarya demi untuk mendatangkan shalom dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepekan ke depan. Kiranya kami semua akan berada di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan yang datang berdoa dan menaikkan sejumlah harapan-harapan kami. Tuhan berkenan mendengarkan kami, karena kami berdoa di dalam dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita melalui kehidupan sehari-hari. Kita menyanyikan Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang hawamu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, tempuhlah jalan kehidupan karunia-Nya dalam penyerahan diri pada kedaulatan Sang Raja Agung yang adalah Tuhan semesta alam, seraya berbagi kepada sesama yang menderita. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunannya dan berbagi untuk sesama. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabarannya untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Komisi Diakonia. Pemeriksaan kesehatan Gereja Toraja Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah selesai, bertempat di ruang serbaguna Jemaat Keramat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, TB, BB, konsultasi kesehatan dan penyuluhan, dan sikat gigi massal pada anak SMGT. Kegiatan ini tidak dipungut biaya. Panitia HRG 2023. Panitia HRG akan melakukan pencarian dana berupa penjualan kalender tahun 2024 pada bulan Desember 2023. Amplop HRG sudah diedarkan oleh masing-masing koordinator sektor. Agar warga jemaat memperhatikan, mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warta PWGT, ibadah PWGT dapat dilihat langsung di Warta Jemaat pada hari Jumat 1 Desember di rumah Ibu Yohana Rama, dan pada hari Sabtu 2 Desember di rumah Ibu Yuliana Rampolabi. Perayaan Natal PWGT dan HUT PWGT ke-57 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Perayaan Natal PWGT KPJ akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023 di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer. Peruntukan pundi 4 hari ini untuk Natal SMGT, 17 Desember 2023 untuk Panitia HRG, juga sama untuk tanggal 24 Desember 2023 untuk Panitia HRG. Warta SMGT mohon untuk diperhatikan, perayaan Natal anak-anak SMGT di Warta Jemaat ditulis pada hari Sabtu 9 Desember jam 9, seharusnya diralat menjadi jam 2 siang. Mohon untuk dicatat, untuk diperhatikan. Amplop PSB disampaikan kepada jemaat bahwa amplop PSB pembangunan dan PWGT periode bulan Desember sudah tersedia di kotak PSB di bawah. Silakan warga jemaat untuk mengambil sesuai dengan nomornya. Dan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan secara melalui WA ke TU Gereja. Pengadaan jamuan kasih untuk hari ini Minggu 26 November oleh SMGT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit dapat kita lihat juga di dalam warta jemaat. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Ada tambahan Ibu Maria Tandirapak berobat jalan. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan sedikit, sehubungan dengan adanya tata usaha gereja yang baru, disilahkan kepada Ibu Vera Veronica untuk memperkenalkan dirinya.
Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya mau memperkenalkan diri sebagai tata usaha baru di Gereja Toraja. Saya Vera Veronica Chandra. Saya tahu info lowongan kerja di sini melalui Kanovi. Jadi saya langsung melamar dan puji Tuhan diterima. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita bisa diterima di Gereja Toraja ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Vera Veronica. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan nyanyian syukur, sungguh kerajaan Allah. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman kepada adik-adik sekolah minggu